Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin wa nad'uhu da'watal mustajabin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, al-ayah. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Komisaris PT Kurnia Sayyidah Al-Fromain, Ibu Haja Wardah, yang insya Allah beliau yang akan memimpin ibu-ibu dalam perjalanan umroh pada bulan ini, Ibu ya. Bulan kemarin sebelum haji saya yang bawa. Nah, bulan ini qadarullah saya nggak bisa udah diusahakan, Bu ya. Tapi memang segala sesuatu atas takdir Allah. Allah yang menentukan, kita merencanakan. Insya Allah di bulan berikutnya kita akan bisa berangkat lagi. Yang saya hormati para staf manajemen PT Kurnia Sayyidah Bapak Hadi, ya Adinda, Samhana, Samira. Yang saya hormati pembawa acara Bapak Burhan. Yang saya hormati juga Ibu Ustaz Haji Muzamil, ibu-ibu jamaah calon Duyufur Rahman, calon tetamu Allah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada saat ini begitu banyak karunia nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya mendapat undangan Allah pada bulan September ini. Nggak semua bisa diundang oleh Allah. Yang punya keinginan dan niat yang kuat itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur Ibu ya, sehat badannya dan banyak rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya, dilindungi kita dalam perjalanan pergi dan kembali, dan saat ada di sana bisa menjalankan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, bisa juga ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, sebelum kita mulai materi umroh, karena umroh ini adalah suatu ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ibadah ilmiah. Maliyah tentunya udah disiapkan uangnya, ya Bu ya, udah di store semuanya, bekalnya udah siap juga Bu ya. Insya Allah. Kalau kita mau piknik aja Bu, bekal banyak. Ya malam-malam udah begadang, bikin ini buat bekal besok. Apalagi umroh. Berapa hari Bu? 9 hari. Masya Allah. Kemudian ibadah badaniyah, badan kita di sana kita ibadah fisik yang kita pakai ini tenaga. Ya, ulang balik ke Haram, kita tawaf, sa'i, itu fisik kita. Kerodoh juga fisik kita. Jadi insya Allah disehatkan badannya. Tadi disarankan oleh Ustazah Ibu Haja Wardah, obat-obatan kita bawa dari rumah. Kadang-kadang di sana beda gitu Bu ya. Jadi yang biasa kita minum kita bawa deh semuanya. Obat pusing, obat batuk, segala macam nih, obat kaki pegel. Ya semuanya kita siapin, kita bawa. Tentunya persiapan lain juga udah disiapin kopernya Bu ya. Persiapan koper nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Kemudian persiapan ilmunya, persiapan mental. Nah, ibadah umroh adalah ibadah mahdoh, ibadah wajib yang kalau kita ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya, nggak diterima oleh Allah. Jadi harus kita pahami betul ilmu ibadah umroh ini, sehingga umroh kita bisa sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat umroh yang mabrur. Memang sepintas nanti Bu dipelajarin, insya Allah nanti ada bimbingannya, ada mutawib yang akan membimbing ibadah kita. Kalau ada yang kurang paham, jangan ragu, kita tanya. Apapun Bu ya, jangan ragu, kita tanya. Ada Ibu Wardah, ada pembimbing di sana, insya Allah lancar semuanya. Nah sebelumnya ibu-ibu, masih ada yang belum hadir? Kita baca selawat dulu Bu ya, karena kita akan berkunjung ke rumah Nabi kita, banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya,
Mudah-mudahan perjalanan kita mudah. Tadi yang udah saya kasih itu Bu ya, selawat busro. Ini selawat yang membuat itu Habib Syakop Hasan Bahrun yang dicodet. Dia ngajar ini 3 minggu ketiga. Kemarin saya berkunjung ke rumah beliau yang di Jawa Timur di Pasuruan. Jadi diijazahkan langsung di pesantrennya oleh beliau selawat busro ini. Insya Allah selawat busro ini adalah selawat yang mendatangkan kegembiraan, kesenangan, kelapangan, kedamaian. Ya Bu ya. Ini ada lagi. Jangan mau nakut ya. Oh iya. Bismillah tidak. Kita baca dulu jadi senang, jadi lapang. Insya Allah di sana tidak mendapatkan kesulitan. Tadi udah dikasih kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca Bu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana miyaumina hadha ila yaumil akhirah. 3 kali ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadza ila yaumil akhirah. Insyaallah kita diberikan ke lapangan kemudahan. Satu lagi selawat bil qulub ya biar pada sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah selanjutnya Ibu, kita akan menerima panggilan Allah. Kita baca talbiyah. Biasanya talbiyah itu dibaca dengan serius. Labbaik Allahumma labbaik, itu labbaik la syarika lak labbaik. Nah kalau sekarang ini kita kasih nada, isinya adalah tentang umroh, untuk umroh. Bu ya, biar hatinya tenang dulu, nanti dikasih materi jadi santai, nggak tegang Bu ya.
Baca Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tidak terperi. Semoga selamat di dalam bakti, mendapatkan ridho Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rukun umrah ada 5, niat rukun yang pertama tawaf sa'i dikerjakan berturut-turut, selesai rukun yang 5 umrah menjadi sempurna. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tawaf mengitari Ka'bah 7 kali, jangan ditambah. Berjujuran air mata, memohon ampunan dosa, perbanyak zikir dan doa, insya Allah diijabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sa'i mendaki Safa dan Marwah 7 kali, tiada lelah. Perjalanan Siti Hajar mencari air, tiada gentar, memancarlah air berlimpah, air Zam-Zam yang penuh berkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Gunting rambut untuk tahallul, rukun umrah telah terkumpul. Bahagia tidak terkira, cita-cita sudah terkabul. Semoga Allah yang Maha Ghafur memberikan umrah yang mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ziarah ke kota Madinah, maqam Rasul Nabi yang mulia, berselawat mengucap salam, bersujud di Raudatul Jannah. Semoga mendapat syafaat, selamat dunia akhirat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, semua yang kita baca tadi yang kita kerjakan nanti di sana semua. Insya Allah nanti sepanjang kita di bis, labbaik Allah ini terus dikumandangkan, dipimpin oleh mutawid kita selama perjalanan dari ini. Kita ke Jeddah dulu ya Bu, karena Emirat di Jeddah gitunya, bandaranya Jeddah dulu baru Madinah. Alhamdulillah ibu-ibu, selamat datang jamaah kita. Yang dari mana nih Ibu? Dari Pisangan. Oh Pisangan, nggak jauh ya. Iya, jadi di sini Ibu Wardah yang punya travel ini. Saya cuma pembimbing manasik. Saya bergabung dengan beliau dari tahun 2016. Jadi alhamdulillah setiap tahun bisa berangkat 2 kali, kadang 3 kali gitu. Alhamdulillah berkahnya Bu ya, dengan jamaah. Dan kebetulan sekarang ini nggak bisa nih Bu ya, udah diusahakan nggak bisa. Jadi insya Allah nanti udah ada yang daftar lagi untuk bulan Oktober November, udah ada jamaah lagi. Mudah-mudahan yang berikutnya saya bisa bergabung. Nah jadi kita umroh itu adalah ibadah yang wajib Bu ya, yang harus kita persiapkan ilmunya. Benar-benar seperti kita sholat, ada yang rukun, ada syaratnya, ada yang wajib, ada yang diharamkan, ada yang sunnah. Nah nanti kita akan pelajari di sini materinya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai. Ini Mekah nih yang dulu nih Bu, yang lagi dibongkar masih. Nah ini yang udah. Ini suasana di sana nih Bu, Masjidil Haram. Setiap waktu seperti ini. Waktu kita siap waktu sholat ya seperti ini. Nah kalau kita tawafnya di sini nih, di tengah, di bawah. Ka'bah adanya di bawah. Kita turun ke sini, ini udah penuh dengan jamaah. Kalau umroh itu nggak pernah sepi ya. Ini waktu gambarannya aja Bu. Nah ini Ka'bah. Ka'bah itu ada 4 sisi ya. Ini yang Hajarul Aswad di sini. Ini pintu Ka'bah. Ini Iraki ya, yang sana Syami, ini Yamani.
Ini Yaman, ada 4 sudut Hajarul Aswad, Iraki, Syami, Yamani. Nah nanti ada lagi namanya Hijr Ismail. Ini tempat nyium Hajarul Aswad yang sudut yang pertama. Nah ini yang lebih jelasnya barangkali ya. Ini Hajarul Aswad di sini nih Bu, nyiumnya. Ya, nah ini antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah namanya Multazam. Di sini Multazam. Nah di sini yang dikatakan kalau kita berdoa di jurusan sini doanya langsung dijabah. Jadi nanti kita cari tempat sholat berdoa jurusan ini walaupun di belakang Bu ya, kalau di depan nggak mungkin ada orang tua. Nah ini pintu Ka'bah, ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan ya, telapak kaki Nabi Ibrahim yang dimasukkan di sini. Semula ada di dekat Ka'bah. Beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Berdiri di sini dulu belum ada semen, belum ada pasir Bu ya. Jadi tanahnya ini jadi tangga, kan tinggi tuh Bu ya. Turun naik itu kakinya Nabi Ibrahim turun naik, tanahnya berjalan ya ke atas. Nah kemudian kiplak kakinya nanti ada ini ya yang jelas lagi itu Hajarul Aswad, Yamani di sini. Iraki, Syami. Terus ini namanya Hijr Ismail. Nah, ketika dibangun Ka'bah bersama Ismail, Ka'bah mau diperlebar ke sini, batunya nggak cukup. Jadi anaknya Ismail bikin letter U. Jadi namanya Hijr Ismail, batu Ismail. Ya, jadi kalau kita sholat di sini sama dengan sholat dalam Ka'bah. Memang ini bagian dari Ka'bah. Karena batunya nggak cukup, jadi dibikin letter U ya. Nah makam Ibrahim tadi kakinya nih Bu, dalamnya ini di telapaknya ini ada jari-jarinya tuh ya, telapaknya jadi diangkat, diamankan, dimasukkan ke dalam sini. Dulunya dia mau ditempel nih Bu di dinding Ka'bah, akhirnya disepakatin dipindahkan saja di sini. Kalau tetap ada di Ka'bah nanti orang sholat di situ bahaya, rame. Ya, jadi dipindahkan di sini. Nah, ketika kita tawaf nanti kita lewatin, tapi lagi tawaf nggak boleh ngelongok. Setelah selesai umroh baru boleh kita mau lihat-lihat di sini. Dalamnya seperti ini Bu ya. Ini telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, kita kenalin dulu nih Bu ya. Ini kita lewatin aja Bu ya tempat-tempat mustajab nanti. Nah, ini ada tanda nih Bu. Dulunya nih air Zam-Zam di sini sumurnya. Kalau masih dulu saya pergi haji tahun 92, di sini masih ada tempat untuk mandi terus dikurung. Tapi sekarang udah jadi tempat sholat, udah ditutupin karpet, udah nggak kelihatan. Ya pokoknya nanti kita sholat jurusan Multazam atau jurusan Makam Ibrahim. Kalau air Zam-Zamnya nggak usah pikirin sumurnya di mana, yang penting ambil di kiri di kanan tuh banyak galon-galon air Zam-Zam, kita tinggal ambil. Nah ini namanya Bukit Sofa, nanti tempat kita sa'i. Ya kita kenalin dulu Bu ya. Nah ini dikurung Bu pakai kaca. Dulu belum dikurung, orang pada naik ke sini. Jadi bahaya, pada naik kalau berebutan. Jadi sekarang dikurung, kita nggak bisa naik ke sini. Nanti kita muter ke sana tiang turun ke Marwah. Jadi nggak naik lagi ke Bukit Sofa. Nah ini Marwah, kalau Marwah masih ada nih, dia datar. Jadi datar. Ini bekasnya tuh Bu yang masih ada, bekasnya Bukit Marwah. Nanti kita sa'i, selesainya di Bukit Marwah. Di sini selesai sa'i, kita berdoa, kemudian kita tahallul, cukur rambut. Pengertian umrah Bu ya. Umrah itu udah istilah, udah nama, berasal dari bahasa Arab. Kalau ditanya umrah apa sih, kita tahu nggak umrah apaan? Ya Bu ya. Nah umrah ini artinya menurut bahasa memakmurkan, menghidupkan, meramaikan, amara ya'muru ya. Jadi yang kita ramaikan apa tuh? Masjid ya, di dalamnya kita melakukan ibadah. Jadi umrah yang menurut syar'inya adalah meramaikan rumah Allah untuk melakukan ibadah tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan. Ibadah yang dilakukan ini dengan berihram, mikot, tawaf, sa'i, diakhiri dengan tahallul, kemudian dilakukan dengan tertib, artinya secara berturut-turut. Nah ini Bu, kita udah tahu nih yang kita makmurkan Masjid Allah. Walaupun di sini masjid kita ramai, kita kunjungi tiap hari, nggak dinamakan umrah,
karena nggak ada ibadah tertentu dalamnya, nggak ada Ka'bah, ya nggak ada tawaf, nggak ada sa'i, jadi tidak dinamakan umrah kalau di sini. Tapi kalau di sana Masjidil Haram namanya umrah. Karena itulah tujuan kita ke sini nih Bu ya. Jangan sampai nanti niat kita menyimpang dari tujuan kita. Nah, paham tuh Bu ya? Kalau orang tanya umrah juga udah tahu dah. Hukumnya fardu ain ya, tiap laki dan perempuan sekali seumur hidup. Yang wajib seumur hidup. Berikutnya sunnah. Kalau kita mau sering tiap hari tiap bulan boleh, nggak apa-apa Bu, karena kata Nabi al umroh ila umroh kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dan umroh lain menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau uangnya banyak daripada ke luar negeri yang lain-lain, nah, ibadah dapat pahala di sini Bu ya. Jadi di Masjidil Haram itu satu dibalas 100.000, di Masjid Nabawi satu dibalas 1.000. Nah ini sebelum kita berangkat umroh. Yang kita perhatikan pertama kita melaksanakan sholat sunat safar. Mau kita keluar dari rumah, kita kerjakan sholat sunat safar. Usoli sunatan di safar atau usoli sunatan safar rokataini lillahi ta'ala. Mohon lindungan Allah Bu ya. Sebenarnya sholat sunat safar ini bukan untuk umroh doang. Kita mau gimana aja dah. Kita sholat sunat safar dulu, nanti safar bepergian. Ya sholat sunat untuk bepergian agar Allah memberikan kita lindungan. Ibu sholat 2 rakaat surahnya apa aja? Fatihah kuliah, Fatihah kul wallah, ya. Baru kita keluar. Udah rapi-rapi nih Bu, udah rapi, udah mandi semuanya. Nah kita mau keluar, sebelum keluar kita sholat sunat safar dulu, ya. Insya Allah dapat kemudahan dari Allah. Yang harus diperhatikan lagi adalah sholat jamak dan qashar. Nanti di perjalanan nih pasti kita kerjakan sholat jamak dan qashar. Ya nanti diajarkan Bu ya, ini baru garis besarnya ya. Kemudian ada juga bertayamum kalau nggak ada air. Kalau memang terpaksa kita nggak bisa wudhu pakai air, kita bertayamum. Nanti Bu ya dijelaskan. Syarat umroh orang Islam berakal, balik, puasa, mampu. Yang belum balik juga boleh. Tapi yang wajib tuh yang dapat pahala langsung yang udah balik. Kalau ada anak ibu yang di bawah umur boleh pahalanya untuk orang tuanya. Nah ini rukun umrah yang harus kita kerjakan semuanya nih Bu. Rukun umrah ada 5. Tadi kan udah tahu ya rukun umrah ada 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Tertib ini dilakukan menurut urutannya yang ada berturut-turut, nggak boleh silang-silang. Tawafnya lebih ramai sa'i dulu deh, nggak boleh ya. Jadi semuanya harus berurutan satu persatu, namanya tertib, teratur. Nanti satu persatu kita jelaskan. Yang wajib umroh ada 2. Kalau rukunnya 5, yang wajib ada 2. Yang pertama ihram dari mikot. Wajib kita pergi ke tempat mikot. Mikot itu apa? Nanti dijelasin. Niatnya di mikot, di tempat yang sudah ditentukan, wajib kita pergi sana. Kedua, wajib menjauhkan diri dari segala yang diharamkan. Larangan umroh, ya, yang larangannya sama banyaknya dengan larangan haji. Nanti larangannya apa dijelaskan. Ya, nah antara rukun dan wajib ini, kalau rukun harus dikerjakan sendiri, nggak boleh digantikan oleh orang lain. Walaupun sakit digotong. Ya Bu ya, tawaf sakit Ibu, nggak bisa jalan pakai kursi roda. Atau dia udah parah Bu ya digotong. Harus diselesaikan, kalau udah niat harus selesaikan umrohnya, didatangkan orangnya. Kalau rukun nggak boleh diwakilkan. Kalau yang wajib ini Ibu nggak bisa pergi dari mikot karena sakit, boleh niatnya di hotel. Tetapi bayar dam dulu, potong kambing dulu. Ya Bu ya. Makanya orang haji itu kan kalau jadi tamat tuh ada damnya, ya. Karena mereka langsung datang tawaf kudum, nggak pakai pergi ke tempat mikot, maka jadi potong kambing dulu. Nah, begitupun ini, kalau kita melanggar ini, kita meninggalkan, kita mengerjakan yang dilarang, kita kena dam. Kena dam artinya kena denda. Ya, denda itu pertama potong kambing, yang kedua kalau nggak potong kambing puasa 3 hari berturut-turut. Nggak mungkin di sono di Mekah kita cuma 4 hari. Nggak mungkin kita puasa Bu ya.
Kemudian yang ketiga bersedekah dengan orang miskin, 6 orang miskin senilai makannya sehari. Ya sehari 100.000, 6 orang berarti 600.000. Harus di sana, bukan di rumah. Harus langsung kita bayar damnya di sana. Nggak bisa kita bayar karena di rumah baru bayar, nggak bisa. Harus di tanah haram, ya. Nanti dijelaskan. Ini yang sunnah. Yang sunnah membaca talbiyah, berdoa sesudah talbiyah, baca zikir waktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Ya jadi ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Semuanya tuh dikerjakan di sana. Nah ini yang dilarang ibu ya. Yang dilarang ada larangan khusus untuk laki-laki, ada larangan khusus untuk perempuan, ada larangan yang berlaku dua-duanya laki dan perempuan. Nah ini larangan yang diharamkan untuk wanita, kayak laki-laki dan perempuan ya. Nah ini dulu bagi laki-laki dulu ya. Nah bagi laki-laki kalau kita udah niat ihram, maka dia harus tidak boleh memakai pakaian biasa. Yang berjahit nggak boleh pakai pakaian ihram 2 lembar. Tidak boleh memakai sepatu yang tertutup depan dan belakang, harus sendalnya terbuka, depan terbuka, belakang terbuka. Yang paling aman sendal jepit. Orang laki ini ya, nggak boleh pakai sepatu bapak, pakai sendal yang terbuka. Kemudian nggak boleh menutup kepala, kepala harus terbuka. Pakai tisu, pakai sapu tangan, pakai peci udah nggak boleh ya, harus terbuka kepalanya. Kalau memang kepalanya sakit harus ditutup, maka dia bayar dam dulu. Dia bayar dam dulu baru boleh memakai penutup kepala. Kemudian bagi wanita yang khusus bagi wanita nggak boleh pakai kaos tangan yang menutupi telapak tangan. Ya kaos tangan boleh yang belakangnya, yang nggak boleh yang rapat, telapak tangannya nggak boleh tertutup. Ya. Kemudian muka nggak boleh ditutup. Ya nggak boleh kan kita pakai mukena, tutup aurat semua, muka kudu terbuka. Kalau di perjalanan di bis kita tidur jangan ditutup mukanya, ya harus terbuka. Kalau ibu tutup kena dam, kita kena dam ibu, kena denda semuanya. Nah ini paham nih ya, 1, 2. Kemudian yang dilarang untuk laki-laki dan perempuan dua-duanya, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh potong kuku, mencukur rambut dari seluruh badan kita. Bulu yang ada di badan kita nggak boleh kita rontokkan. Kalau rontok dengan sendirinya nggak apa-apa, tapi sengaja kita rontokkan itu kena dam. Damnya kalau 1 lembar 2 lembar itu mud aja. Kalau udah 3 lembar ke atas ya tadi tuh pilihannya kambing, puasa atau sedekah 6 orang miskin. Dari rambut kepala bu ya, kalau gatal dari luar aja kita garuknya. Kalau kita buka mukena, karetnya kita buka ada rontok kena dam. Bulu ketek, kalau gatal ibu garuk rontok kena dam. Ya, bapak-bapak ada jenggot, ada kumis, gatal digaruk ada rontok kena dam. Bulu kaki, digaruk, ya rontok. Tapi kalau rontok sendiri nggak bayar. Ibu buka mukena ada rambut di mukena itu nggak apa-apa karena kita nggak rontokin, dia rontok sendiri. Begitupun kuku ya, nggak boleh gigit-gigit kuku. Kukunya kita gigit-gigit lepas kita kena dam. Ya, kalau ada kuku yang memang mau patah biarin aja dia patah sendiri. Jangan kita patahin terusin. Kalau kita yang patahin itu kena dam. Nah, kalau dia patah sendiri nggak kena dam. Ya, nah ini di sana berburu, menganiaya, membunuh binatang nggak boleh. Walaupun binatang itu halal. Di sana yang banyak burung ya, burung biarin aja diterbang ke sana kemari. Jangan kita selagi ihram ibu ya nggak boleh kita membunuh binatang-binatang apapun. Juga nggak boleh memotong tumbuhan di sekitar tanah haram. Kalau ada pohon-pohonan yang tumbuh di Mekah Madinah, ya di Mekah kalau kita lagi ihram jangan dipotong daunnya apapun, ya biarin aja, jangan dicolek-colek. Nanti kita kena dam. Nah ini kemudian bercumbu aja nggak boleh. Ya nggak boleh memandang syahwat sama istrinya. Bapak ibu yang ngerasain, ya kena dam. Kalau ibu nggak bayar dam itu nggak sah umrohnya. Yang tahu kita sama Allah, yang melanggar yang tahu diri kita sama Allah, orang lain nggak tahu.
Kalau kita nggak jujur sama diri kita, maka sia-sia umroh kita. Harus bayar dendanya, ya. Kemudian mencaci, bertengkar, berkata-kata kotor. Kalau udah ihram dan niat itu nggak boleh. Maka di sini kita diuji nih Bu, sebab setelah kita niat ihram masih nggak langsung kita berumroh. Kita nanti antri hotel, Bu ya, antri makan, antri kamar mandi, itu ditahan kesabarannya ya Bu ya, jangan digedor-gedor, marah-marah, ibu-ibu udah nggak satu umrohnya udah harus bayar dam ya, nggak boleh mencaci, ngelihat sesuatu diem aja, jangan dikomentarin. Di sana banyak macam-macam orang, ada yang warnanya hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang rambutnya kriwol-kriwol ya Bu ya. Kalau kita yang paling pendek hidungnya manjur ke dalam. Jadi jangan dikomentarin, itu orang pendek banget, jangan itu udah omongan kotor ya, udah nggak boleh. Nggak boleh kita melihat sesuatu diem aja, kita sabar aja. Ini karena kita sedang ihram. Kalau di luar ihram boleh, nggak artinya nggak boleh, tapi nggak bayar dam. Nah itu garis besarnya yang wajib, yang rukun, yang haram, yang sunnah. Nah sekarang tentang pelaksanaannya. Pertama adalah niat. Kita nanti berangkatnya ke Jeddah. Sebelum kita niat, ada sunnah mandi ihram. Jadi mandinya boleh di rumah nih ya, niatnya boleh. Ustaz boleh niatnya di rumah. Nanti ibu kan berangkatnya jam berapa dari rumah? Dari maghrib. Hah? Di Madinah, di hotel. Ke Madinah dulu apa ke Mekah dulu? Madinah dulu. Oh, Emirat ke Madinah. Jadi landingnya di Mekah. Oh, tapi naik bis ke Madinah. Oh, begitu. Nggak langsung dari Jeddah kita umroh. Oh, jadi ke Madinah dulu. Oh, nah ini lebih santai Ibu ya. Jadi ke Madinah dulu. Nanti Ibu waktu kita mau umroh, berangkat umroh, mandi di hotel, niat mandi ihram. Aku niat mandi untuk ihram, ibu ramah semuanya, bapak ibu semua ya. Nawaitul ghusla lil ihram. Setelah mandi kita berwudu. Habis berwudu, udah bapak-bapak ganti baju semua, pakai pakaian ihram 2 lembar. Nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, pokoknya semuanya lepas. Jangan lupa bapak ya, kalau celananya nggak dilepas nanti kena dam. Ya, nah itu ibu-ibu udah rapat semua kecuali muka dan telapak tangan. Ya, nah setelah itu siap-siap berangkat menuju Bir Ali, mau ke Mekah. Dari Madinah kita niatnya namanya mikot, di tempat yang ditentukan untuk memulai niat, bukan dari hotel niatnya. Kita pergi dulu ke Masjid Bir Ali, nanti di sana kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunat ihram. Usoli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Baru setelah itu kita niat untuk umroh. Nah niat ini nanti dipandu di bis, dikumpul di bis, dipandu oleh mutawif, diajarin niatnya. Nah setelah niat berlaku tadi yang diharamin, nggak boleh pakai wangi-wangian Bu ya, boleh rokok segala macam yang diharamkan tadi ya. Sebelum niat ibu boleh tadi mandi pakai sabun wangi, boleh pakai deodoran ya. Kemudian kalau kita sudah niat itu nggak boleh cuci tangan, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai tisu basah yang beralkohol dan berparfum, dihindarin. Ya nggak boleh pakai semprotan yang beralkohol, apapun keren-keren yang beralkohol nggak boleh, karena alkohol itu najis. Dan nggak boleh yang berparfum, yang wangi-wangi. Karena ibu pakai nanti kena dam, jadi kita kena bayar dam. Itu setelah niat ya. Nah niat ini ada 2 macam, ada namanya mikot makani, ada namanya mikot zamani. Makani ini tempat untuk memulai niat. Nah nanti dari Madinah kita di Bir Ali. Ini nih kalau dari Jeddah namanya Lamlam, yang lain ini dari negara-negara lain. Mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan umroh sepanjang tahun. Kapan aja boleh. Kita mau niat umroh kapan aja boleh. Kalau penduduk kota Makkah melaksanakan umroh, niatnya nih di Masjid Tan'im dan Jironah.
Nanti kalau kita udah di Mekah, kita mau umroh lagi, kita salah satu nih Muqtadim atau Jironah. Niatnya di sini di masjid Bu ya. Jadi nggak bisa niat di hotel. Harus pergi ke tempat yang sudah ditentukan yang namanya mikot. Apa sih mikot? Mikot adalah tempat kita niat untuk umroh. Di mana? Di masjid-masjid yang sudah ditentuin. Dari Madinah di Bir Ali, dari Bidah Yalamlam, kalau dari Mekah di Tanim atau Jironah. Ya, nah, Bu ya, nanti dipandu semuanya, nggak usah bingung. Ketentuan berpakaian ihram. Ya, setelah kita mandi tadi Bu ya, pakai ihram. Nah di masjid di Bir Ali nanti Ibu sholat sunat ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Baca Fatihah mau surahnya apa aja. 2 rakaat salam. Kemudian kita kumpul lagi naik bis, baru niat bareng-bareng. Nah, ketentuan memakai ihram bagi laki-laki memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. Bagian bawah disarungkan, bagian atas dendangkan dengan pundak kanan terbuka. Nanti dipraktekin di sini ya. Bagi wanita memakai pakaian tertutup seluruh badannya atau aurat kecuali muka dan 2 telapak tangan. Nah, ini contohnya ya. Ini telapak tangannya terbuka. Telapak tangan terbuka. Mau pakai manset boleh. Lebih bagus pakai manset kalau kita begini nggak turun. Ini aurat kita ibu-ibu, ini tangan udah aurat sampai pergelangan tangan. Kalau kita ngangkat tangan ini kelihatan aurat, ibu udah kena dam, dia melanggar. Kalau udah niat, ya Bu ya. Kaos kaki jangan yang tipis, ya tipis yang transparan gitu, ya nggak kelihatan, nggak boleh kelihatan. Ini harus tertutup semuanya. Orang laki harus terbuka. Ya ini pakai sandal gini nih. Bapak-bapak harus terbuka dan ini batasnya di atas mata kaki, nggak boleh di bawah mata kaki. Kain ihramnya yang bawah. Ketika tawaf ini pundak kanan terbuka, tapi ketika sa'i boleh ditutup lagi. Nanti dipraktekin sama Pak Burhan. Nah ini bacaan niat umrohnya. Nanti dipandu niat umroh labbaik Allahumma umrotan atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, rukun yang kedua tawaf. Masalahnya kita selesai itu Bu ya. Sebelum niat mandi ihram, kita pergi ke mikot. Di sana kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat, kita berjalan naik bis sepanjang jalan membaca talbiyah sunnah. Yang tadi itu Bu ya, baca di talbiyah. Jangan bertengkar, jangan ngomongin orang. Jangan macem-macem, diem aja berzikir talbiyah selawat. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 5 jam. Jadi lama Bu, ibu tidur dulu. Nanti di perjalanan kita istirahat dulu di rest area. Di situ boleh minum kopi, boleh makan. Tetapi ingat ketika cuci tangan nggak boleh pakai sabun atau pakai tisu basah yang beralkohol atau berparfum. Ingat Bu ya, jangan buka aurat. Kalau mau ke kamar mandi, bukanya di kamar mandi, keluar udah rapat lagi. Nggak boleh kelihatan orang walaupun itu perempuan. Nah, kedua tawaf. Tawaf ini artinya mengelilingi, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Rukun yang kedua harus dikerjakan sendiri, nggak boleh diwakilin. Ya, kalau sakit pakai kursi roda. Nih, setelah mengikat selanjutnya masuk tanah suci, kemudian masuk Masjidil Haram. Nanti Ibu, kita dari Madinah ke Mekah, kita nggak langsung ke masjid, tapi ke hotel dulu, ya, ke hotel dulu. Di hotel nanti tunggu di bagian kunci kamar. Setelah itu kita ngambil koper-koper kita, baru masuk kamar. Itu dalam keadaan ihram. Bapak pakai ihram, kita tetap dijaga aurat ibu-ibu. Di kamar kita kok pengen kencing ketemu ya. Pengen buka-buka, nah bukanya di kamar mandi, keluarnya udah rapi lagi. Jangan buka, udah gak enak banget ibu lemparin mau kena di situ, buka kaos kaki di situ. Nggak boleh, walaupun itu perempuan, karena kita sudah ihram, udah niat. Ya jadi bukanya di kamar mandi. Insya Allah kamar mandinya enak, lega. Biasanya kamar mandinya luas keluarga ya. Kita bisa buka kaos kaki di situ, karena situ kita gantung, kita wudhu, kita kencing, pakai lagi dah. Habis pakai baru keluar, rapi. Bapak-bapak nggak boleh ganti anduk, karena anduk berjahit.
Ini buka dulu nih kain ihramnya nih di kamar gitu Bu ya, karena pengen ke kamar mandi nggak boleh diganti anduk ya. Jadi yang berjahit itu nggak boleh ya, apalagi udah risih rasanya nggak pakai celana, boleh pakai celana, nah bapak nadam gitu ya. Nah kemudian masuk ke masjid nanti dipandu oleh mutawif membaca doa masuk masjid. Yang pertama masuk kaki kanan baca doa masuk masjid, itu ada di buku panduan ibu yang dibagi-bagi, ada di situ kalau mau buka ya, atau kita ikutin aja dah, mutawif bacain kita ikutin. Kemudian setelah masuk masjid kita melihat Ka'bah, nggak langsung kita tawaf, berdoa dulu, doa melihat Ka'bah. Nanti juga dibimbing sama mutawif. Nah untuk seterusnya kita baca sendiri karena tidak selalu dibimbing. Kita pengen sendiri jadi buka buku panduannya. Nah ketika kita lewat makom Ibrahim ada doa melewati makom Ibrahim, di panduannya ada Bu ya. Kita mulai tawaf mencium tangan sejajar dengan labu hijau atau hajarul aswad ya, nanti di sini ada ya gambarnya nanti ya. Jadi kita mulai tawaf itu pas jurusan hajarul aswad. Kita angkat tangan kita begini, istilam namanya. Kita baca Bismillahi Allahu Akbar, kita kecup tangan kita ngadep ke kiri, ngadep Hajarul Aswad. Kalau nggak kelihatan Hajarul Aswad, di atas ada lampu hijau. Jurusan lampu hijau baru mulai kita angkat tangan. Jangan kita belum nyampe udah angkat, karena kita rombongan ini kan baris ke belakang. Yang depan baca, kita ikut baca, belum boleh. Kalau kita udah nyampe jurusan Hajarul Aswad baru kita angkat tangan baru baca ya, harus jurusan Hajarul Aswad atau lampu hijau petunjuknya. Masih di belakang belum boleh baca dulu ya, udah nyampe di situ baru kita angkat tangan istilah. Ingat ya Ibu, angkat tangan ini kita pakai mindset, jangan sampai kelihatan ini kita nih aurat ya. Gamis kan lebar gitu Bu ya, pakai yang ada karetnya aja. Selanjutnya istilah ini tadi di rukun Yamani. Tadi kan ada 4 sudut Bu ya. Gambar Ka'bah ada 4 sudut. Ada Hajarul Aswad, rukun Iraki, Syami, kemudian Yamani. Habis rukun Yamani baru Hajarul Aswad. Nah, setiap sampai di rukun Yamani kita istilah memberi salam dengan mengangkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai dikecup. Nah setelah dari situ doanya Robbana Atina itu semuanya, Robbana Atina antara Yamani dan Hajarul Aswad. Nanti pertama kali dibimbing sama mutawif, selanjutnya kita udah bisa dah. Nah setelah selesai kita 7 kali putaran tawaf, maka kita sholat sunnah tawaf di jurusan makom Ibrahim atau jurusan Multazam. Kita ambil itu di belakang, di situ ada tempat sholat dikurung Bu ya. Nah kita ambil jurusan makom Ibrahim kalau bisa jurusan Multazam, kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Setiap selesai tawaf, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Usolli sunnah tawaf rakaat ini adalah kita 2 rakaat aja ya. Nah setelah salam kita baca doa, ada di buku panduan doa setelah tawaf. Kalau nggak bisa pakai doa sendiri ya Bu ya, pakai bahasa sendiri. Ketika tawaf pun nanti setiap putaran kan ada bacaan dulu, dipandu sama mutawif. Kalau mutawif kita udah nggak denger, nah di sana bukan kita doang, rombongan banyak. Suara tuh ya apa tuh bercampur gitu Bu ya, nggak kedengeran lagi. Udah kita tasbih aja, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebenarnya bacaan tawaf yang malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur, di setiap tingkatan langit malaikat bertawaf, bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan seluruh panjang tawaf. Nah kita dipandu dengan doa setiap putaran. Kenapa? Biar kita nggak lupa putaran ini, putaran ini. Kalau Subhanallah terus pasti lupa. Sholat 4 rakaat aja lupa. Udah berapa rakaat nih gitu Bu ya. Kalau gitu waktu 7 kali ya Bu ya, suka ada yang lupa. Jadi dipandu setiap ini pertama kedua. Nah kalau udah nggak bisa pakai tasbih aja ya, atau zikir apa aja kita bisa. Allah aja boleh. Yang penting nanti kita waktu tawaf jalannya nggak salah.
Ketika kita tawaf, jalanan kita itu ke kiri, nggak boleh tegak, nggak boleh nengok kanan, nggak boleh nengok belakang. Kalau lagi tawaf, ibu ada suaminya, kata suaminya mana deh istrinya, dia nengok ke belakang gini, bu ya nyari, itu batal 1 putaran. Nanti diulang yang 1 putaran itu, yang tempat batal. Atau ibu pengen Om Ibrahim melongok itu batal 1 putaran. Ya, nanti di orang-orang udah selesai itu nambah 1, bapak nambah 1. Jadi fokus kita giterin Ka'bah, nggak usah khawatir yang belakangan. Nanti setelah 7 kali muter dikumpulin semuanya. Kalau belum kumpul dicari sama mutawif. Ya nggak takut hilang, jangan takut kita hilang, ketinggalan temen buru-buru kita ngejar. Nah itu merubah niat. Ya nanti nggak sah tawaf kita fokus ke jalanin terus. Udah ketinggalan nggak apa-apa, kita terusin aja. Ntar udah selesai itu kita nanti ada tanda di selayar, pasti dicari sama mutawifnya, dikumpulin lagi. Nah setelah itu baru kita sholat sunat tawaf 2 rakaat. Ya bu ya, udah paham nggak di sini? Paham ibu bapak? Ya kita pengen kan nih ibadah nih harus kita pahami bu ya, nanti boleh tanya-tanya. Ya. Sholatnya usolli sunatat tawaf bahasa ini ya. Kalau tadi usolli sunatal ihram sebelum kita niat ya. Kalau di tawaf usolli sunatat tawaf rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah selesai deh bu, kita berdoa di sini. Setelah selesai tawaf pakai bahasa kita boleh. Ibu boleh catat dari rumah doa apa yang pengen saya baca nanti di depan Ka'bah. Mau doain anak, keluarga, doain teman, semua boleh ibu bawa tuh catatan. Kadang-kadang di sana kita lupa. Aduh, gue mau baca apa nih di depan Ka'bah nih? Oh bingung. Ya, dari sekarang mulai disiapin itu bu. Siapin doa ibu pengen apa, semua hajat itu dikabulin di situ. Ya ibu pengen apa nih semua ngomong dah sama Allah di rumah Allah. Ya dicatat deh semuanya. Ya, ibu saya catat ini doa untuk anak, itu doa untuk guru, untuk orang tua, untuk teman, itu saya garis bawahin itu bu ya. Jadi kita ingat di situ bu ya, apa yang kita mau baca kita fokus, nggak pakai bingung. Kita ngomong apaan ya Allah udah bingung, udah nangis aja nih bu kita kalau di sana air mata kita udah keluar aja. Ya jadi nanti bingung mau ngomong apa, pakai bahasa Arab juga kita kagak ngerti kan. Jadi disiapin aja doa-doanya di tempat-tempat ijabah. Siapin doa kita. Dari sekarang, apa yang ibu pengen minta sama Allah? Ketemu Allah. Ya al-ujah dan umrah Abdullah. Iza da'ahu ujibah. Ketemu Allah orang yang haji dan umrah kalau dia berdoa dijabah. Nah jadi siapin doa kita. Ya. Nah selesai kita tawaf. Kemudian ini syarat-syarat tawaf tadi bu ya, menutup aurat, suci dari hadas dan najis, nggak boleh batal wudhu. Ka'bah ada di sebelah kiri, permulaan tawaf Hajarul Aswad, tawaf itu 7 kali dan tawaf itu dalam masjid. Ya kalau batal, kita harus wudhu lagi kayak sholat. Insya Allah minta sama Allah, ya Allah jangan sampai batal ketika tawaf. Ya sebab kalau kita batal repot juga wudhunya. Ya boleh kita bawa botol semprotan, tapi kan keluar dulu dari arena tawaf. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang batal, biasanya nggak ada yang batal, gue minta sama Allah biar jangan batal ketika tawaf. Kalau nyenggol lagi nggak apa-apa, lagi dalam keadaan darurat, kesenggol lagi nggak apa-apa ya, nggak harus kita wudhu lagi karena memang situasinya tuh berbeda. Nah kalau kita kentut keluar kencing, batuk keluar kencing batal, ya, nah itu harus kita wudhu lagi, jangan diem-diem aja. Nah ini kalau ibu kepengen kebelet kencing, dulu ada yang kebelet kencing, orang udah tua bu ya sama anaknya, akhirnya diantarin keluar untuk kencing bu. Nah yang kencing ini nanti dia tinggal nerusin tawafnya tuh, tinggal berapa kali muter lagi tuh diterusin. Tapi yang nganterin karena sengaja membatalkan tawaf harus ulang dari awal, dia tawaf dari awal lagi. Yang nganterin ya, karena kita sengaja membatalkan, jadi harus diulang. Kalau yang batal, nah itu dia ngulangnya dari yang tempat batal tadi. Kalau 5 putaran tinggal 2 putaran terusin. Tapi kalau yang nganterin dari awal lagi bu ya, gitu bu ya. Jadi gimana deh tuh, mau nggak mau? Ya, ini aturan bu ya yang diatur oleh fikih.
Ini yang membatalkan tawaf, batal wudhu, terlihat aurat, membelakangi Ka'bah atau Ka'bah di sebelah kanan. Ya, apabila sedang tawaf melanggar salah satu ketentuan di atas, maka tawaf yang batal rusak itu harus kita ulang. Harus tawaf di putaran itu kita batal, ya. Ini nggak usah nih macam-macam tawaf yang kita. Nah ini haji nih Bu, seragam haji. Ini kalau bulan haji Ka'bah tuh dibuka, dicuci. Jadi jurusan lagi istilah nih Bismillah Akbar, jadi jurusan di Hajarul Aswad. Gambarnya seperti itu. Nah setelah kita tawaf tadi Bu, selesai tawaf sholat, minum air zam-zam. Di perjalanan menuju sa'i banyak ini galon-galon air zam-zam. Bolehkah kita minum sekenyangnya lah. Tapi jangan dibuang ya. Air zam-zam tuh mahal, di sini nggak ada. Mentang-mentang di sana banyak, minum setengah dibuang. Itu sayang, itu mahal harganya. Kita kesana ongkosnya 100 juta tuh. Ya, jangan dibuang. Ya, jangan dibuang. Sunnahnya ngadep Ka'bah. Ini dipoto jadi hadap sini. Ya, sunnahnya kita minum ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Doa minum air zam-zam ada tuh ya, apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nyatin dah biar sehat, biar sembuh penyakitnya, biar kagak lapar, biar kagak batal. Kalau kaki kita sakit boleh diusap-usap pakai zam-zam ya Bu ya. Kaki kita boleh, insya Allah di sana jadi sehat. Ya kalau Ibu nggak mau yang dingin, nanti ada air zam-zam yang nggak dingin namanya not cold bahasa Inggris, nggak dingin. Kalau saya milih yang nggak dingin, buat isi di botol saya pilih yang nggak dingin. Kalau yang dingin ada esnya kali ya. Jadi saya milih yang ada bacanya Bu, yang kagak dingin saya cari buat di botol. Emang enak banget, habis tawaf tuh capek kok minum yang dingin, enak banget. Kalau saya nyari yang nggak dingin. Udah selesai Bu, kemudian kita kumpul menuju tempat sa'i rukun yang ketiga. Tadi niat, tawaf. Sekarang yang ketiga sa'i. Sa'i adalah mendaki Bukit Sofa dan Marwah. Nah pertama ketika kita mendaki Bukit Sofa, berdoa di Bukit Sofa menghadap kiblat. Jadi pas kita naik ke Bukit Sofa nggak langsung menuju Marwah, nanti dipandu oleh mutawif. Udah di atas sofa kita menghadap kiblat, baca doa, dipandu oleh mutawif. Bukunya ada, di bukunya ada ketika kita naik sofa. Itu ada bacanya abda'u bima badallahu rasuluh. Kemudian baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah kalau ketika sa'i ini boleh batal wudhu dan jalannya bebas, nggak kayak tawaf. Tawaf nggak boleh salah jalannya. Kalau sa'i bebas, mau nengok-nengok boleh, nggak capek duduk-duduk dulu boleh, minum dulu boleh. Kita batal wudhu kagak apa-apa, terusin aja sa'inya. Ibu mau buka-buka buku bacaannya boleh, karena jalannya itu bebas, nggak harus fokus ya. Buku panduan kita bawa, setiap perjalanan ada doanya boleh dibaca kalau bisa. Kalau enggak itu kita langsung dibimbing oleh mutawif kita ngikutin bacaannya. Nah ini pun di sini dibimbing oleh mutawif kita. Nah yang pertama dari sofa menuju Marwah sambil berdoa ya. Kemudian berdoa mendaki, setiap kita mendaki naik itu bacaannya sofa dan Marwah ya. Inna sofa wal marwata, setiap mendaki bacanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ada di bukunya Bu ya. Makanya sini nggak ditulis, di buku panduannya ada. Nanti jangan disimpan itu buku panduan, di buku buka di rumah. Ini waktu tawaf halaman berapa, waktu sa'i halaman berapa. Jadi kita udah tahu, kita udah lihat, nggak susah nyarinya. Kemudian berdoa di antara dua pilar hijau di Bukit Sofa dan Marwah. Di tengah perjalanan Bukit Sofa dan Bukit Marwah ada ini ada lampu hijau, pilar hijau yang panjangnya kira-kira 200 meteran kali ya. Nah di situ orang laki disunahkan berlari-lari kecil. Ya orang perempuan yang ikutin lari, taruh berambakan perut kita ya.
Jadi yang laki-laki sunnah, yang perempuan enggak. Itu bacaannya Robbil firwarham wa'fu wa takarom setiap melewati pilar hijau. Baik dari Marwah maupun dari Sofa kita melewati pilar hijau. Di situ pada kencang-kencang ada tuh bacaannya. Dibimbing al-mutawib, di buku kita juga ada. Itu yang khusus kita baca. Setelah itu perjalanan bolak-balik ibu mau baca apa aja boleh. Nggak harus yang ada di buku, mau baca Yasin, mau baca Qul Huwallah, mau baca zikir aja boleh, itu sunnah apa aja. Kita diem aja juga sah. Ya kita kagak pakai dah, gue diem aja sah. ya tapi masa itu kan di doa kita kan dijawab. Pakai ngomong, pakai bahasa sendirinya, ya Allah, sehatkan badan saya, ya Allah, biar kuat, biar semuanya ampunin dosa saya. Capek-capek kita tahanin karena dosa kita diampunin, dosa kita gugur itu capek kita di situ, masya Allah. Ya, jadi nggak harus kita pakai doa yang di buku, bebas aja. Ya kalau memang susah dibukanya itu buku, bebas aja doanya. Ya doa itu sunnah. Nanti kita berakhir di Bukit Marwah. Ya. Berakhirnya nanti di Bukit Marwah setelah 7 kali. Nah di Bukit Marwah ini kita berdoa selesai sa'i, ya, melaksanakan kita terus boleh baca doa. Nih baca doa selesai sa'i di Bukit Marwah. Bukit Marwah yang tadi datar tuh ya ibu boleh injak dari situ, boleh duduk di situ. Kita udah capek banget tuh sa'i, kita duduk baca doa bareng-bareng boleh, mau sendiri-sendiri boleh. Ya kita istirahat tuh situ, ibu buat minuman, boleh ambil minuman, air zam-zam di kiri kanan sa'i itu banyak air zam-zam, kita boleh ambil, kita boleh minum. Kalau nanti kita batal wudhu, datang waktu sholat kita wudhu. Ya wudhu di sini kita duduk bebas, ya bu ya. Kita berhenti dulu sa'i, kita wudhu lagi boleh. Nanti kita bekal botol semprotan buat wudhu. Nah selesainya bu ya, sa'i udah selesai. Kemudian kita masuk ke rukun yang keempat. Ini situasi sa'i nih bu. Ya, yang ini menuju Marwah, yang ini menuju Sofa. Nah ini pilar hijau nih bu nih. Ada pilar hijau sampai sini nih. Nah di tengah-tengah ini nih yang lari kecil, sama doanya Robbil firwarham wa'fu wa takarom. Setelah itu bebas baca doa apa aja. Kalau tengah-tengah ini sebenarnya buat kursi roda, yang kursi roda. Tapi sekarang kursi roda udah di atas, masih ada di bawah. Kemarin saya nyoba pakai kursi roda di bawah waktu sa'inya. Udah capek banget gue ya, saya pakai aja kursi. Tapi bayar berapa tuh? 100 real. Saya tawar jadi 75 real. Pakai tawar gue orang Arab. Nah ini sa'i, situasi sa'i seperti itu. Rukun keempat tahallul, mencukur, menggunting rambut minimal 3 helai. Boleh menggunting rambut orang lain dengan syarat dirinya harus sudah digunting dan tidak sah apabila bukan muhrimnya. Jadi yang menggunting umpamanya ada bapak sama istri, bapak gunting istrinya dulu, nanti ibu yang udah digunting boleh gunting ibu-ibu yang lain. Ibu yang udah digunting boleh temennya, tapi perempuan-perempuan, laki-laki ya, jangan ibu guntingin yang laki yang bukan muhrim. Ya, yang pertama kali bapak udah digunting nih sama orang laki, terus bapak gunting ibu, ya, nah boleh karena suami istri. Nah guntingnya nggak boleh diambil begini aja bu, karena kita masih dalam keadaan ihram. Jadi di dalam mukena kita nih, bapak ambil dalam mukenanya, ambil rambutnya ibu gunting, nggak kelihatan. Nah setelah tahallul baru boleh nih kalau kelihatan kita nggak kena dam. Tapi tadi belum selesai kelihatan ibu kena dam. Ya, jadi harus diperhatiin guntingnya. Semua ibu-ibu begitu yang belum gunting. Jadi ibunya guntingnya ambil dari dalam bergok bu ya. Nah jangan ibu udah masak aja dikeluarin rambut nih kita guntingin. Itu ibu udah kelihatan aurat kena dam. Ya jadi harus ambil dari sini, kita tarik aja rambutnya minimal 3 lembar, banyak boleh, dan paling pendek seluas jari, mau panjang boleh, ya mau sebelah sini sebelah mana aja boleh diambil, gunting rambutnya. Nah setelah itu tertib rukun kelima,
Ya, artinya kegiatan ibadah dilakukan berturut-turut sesuai dengan urutannya. Ya, yang tadi lagu itu Bu, kita pakai semua nih di sini. Ya, rukun umroh ada 5. Selesai dah umroh yang pertama, Masya Allah. Ya, nah ini insya Allah dilakukan dengan benar-benar mengikuti aturannya biar nggak melanggar. Kalau memang melanggar kita kena dam, kita bayar. Ya, bayar damnya paling sedikit bersedekah dengan 6 orang miskin senilai makannya sehari. Itu makanan ya, yang disuruh makanan, tapi kita ukur pakai uang aja dah. Kalau kira-kira kita makan 3 kali sehari berapa duit tuh Bu? 3 kali 75.000 nasi padang. 75.000 kita kasih ya sedekah. Karena banyak Bu, ada tukang sapu, tukang ngepel, tukang minta-minta, kita sedekah aja dan 1 orang 1 itu berarti 6 orang yang kita kasih kalau kita mudah-mudahan nggak melanggar. Nah, bagi ibu-ibu muda yang masih menstruasi ada masih ya Bu, dari sekarang udah konsul dokter. Kapan tanggal mennya nanti dikasih saran sama dokter, minum obat. Jangan pas mau berangkat dari seminggu sebelum berangkat kita biasanya udah minum. Jangan sampai nanti sampai sana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di Madinah 3 hari, di Mekah 3 hari, mennya berapa hari? Ya Bu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi boleh kita minum obat pencegah men, konsul sama dokter. Obat apa yang dikasih jangan ini sekarang nih waktunya udah dekat. Yang memang masih men. Kalau yang udah tua udah nggak men, udah aman dah Bu ya. Ini tuh Bu ya, tahalul, cara menggunting rambut. Nah udah selesai gunting rambut, kita berdoa, alhamdulillah, bilang rasanya Bu ya. Nah sampai di sini dulu nih Bu, nanti ziarah City Tour namanya. Tadi yang jelasin ada yang nggak paham. Kalau yang belum paham boleh sih nanya. Nanti ada Ustadz Muzamil juga yang jawab. Kira-kira yang Ibu belum paham yang mana? Yang masih bingung, ya Bu ya? Karena nih nggak ada lagi manasik, ya, nggak ada lagi manasik. Nanti dibimbing di sana. Kalau ada yang masih kepengen ditanya boleh, ya. Mumpung dari sini kita masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya. Ada nanti di sana ada sholat Jumat. Kita berangkat hari apa nih Pak Muzamil? Rebo. Jadi Rebo udah sampai di Madinah ya. Kemis berarti sholat Jumat tuh di Madinah. Kita sholat Jumat Bu, ibu-ibu boleh ikut sholat Jumat. Misalnya fardhu Jumat. Jumat itu fardu, bukan sunnah. Fardhu Jumat rakaat ini 2 rakaat. Jangan sholat Jumat nanti di rumah. Ya udah sholat Jumat boleh sholat Jumat. Kemudian di sana setiap waktu itu ada sholat jenazah. Setiap waktu berdiri lagi itu imam udah qomat untuk sholat jenazah. Boleh kita ikut sholat jenazah karena pahalanya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Sholat jenazah itu 4 kali takbir, bukan 4 kali rakaat ya. Arba'at takbir. Panduan ada ya Bu Pak, ada Pak, sholat jenazah di buku panduan ada niatnya. Nanti Bu lihat. Usolli sholat jenazah arba'an takbiratin makmuman lillahi ta'ala. 4 kali takbir. Fatihah, takbir kedua baca selawat, takbir ketiga baca doa, takbir keempat beri salam. Berdiri, pokoknya ikut aja, cuma berdiri doang ya. Kemudian ada lagi yang namanya sholat jamak qashar. Udah paham tuh Bu, jamak qashar? Di perjalanan kita boleh jamak qashar. Dari rumah udah sholat habis maghrib asar Bu? Asar. Berarti Ibu boleh dijamak di bandara maghrib sama isya, tapi tamam. Jangan isyanya jangan 2 rakaat karena masih di negara kita, masih di Jakarta artinya. Boleh di majmu'an maghrib, usolli farol maghribi majmu'an ilal isya'i. Akunya sholat maghrib digabung dengan isya 3 rakaat maghrib.
Kemudian ibu sholat isya lagi, sholat fardhu isya'i majmu'an ilal maghribi. Majmu'an kita arba'a rakaatin. Isya-nya jangan dikosor dulu. Arba'a rakaatin. Boleh di bandara kita gabung maghrib sama isya. Tapi kalau di sana, sampai sana ada sholat di perjalanan boleh dikosor 2 rakaat. Udah kosron majmu'an boleh dipendekin ya. Kalau masih di Jakarta kita tamam 4 rakaat, jangan di 2 rakaatin, tapi digabung boleh ya. Kalau masalah tayamum itu di pesawat, sekarang di pesawat nggak kayak tayamum juga bisa ibu. Kita di kamar mandi kita pakai air sedikit juga bisa, atau kita bawa botol semprotan. Nanti bawa semprotan yang kayak jemprot muka tuh, ibu-ibu jemprot muka, jangan yang gede, semprotan tanaman. Jadi kita niat wudhu yang wajib-wajib aja, muka, tangan, kepala, kaki. Ya kita semprot-semprot, kita ratain muka, kemudian tangan, kanan, kiri, kepala dan kaki. Semprot kita ratain. Itu di kamar mandi di pesawat nggak bikin becek, nggak. Sambil duduk bisa bu. Kalau saya sambil duduk saya tatakin aja anduk kecil. Saya semprot sendiri. Ini kaki, saya buka kaos kaki, kemudian pakai lagi kaos kaki. Nah kita rapet lagi aurat kita sholat sambil duduk. Ya di pesawat. Ya boleh dijamak. Depannya zuhur asar. Boleh dijamak sekali. Nah itu kalau pakai tayamum ibu bingung, pakai botol semprot aja ya, nggak mengganggu atau nggak bikin becek di tempat kita kencing. Itu emang nggak boleh pakai air, tapi pakai semprotan itu nggak bikin becek. Lebih enak begitu daripada tayamum nanti ibu buka kacamata, buka cincin, buka jam tangan, harus kena semua. Dan caranya nggak boleh salah tayamum bu ya, di lap-lap gitu muka sama tangan doang, tidak boleh salah. Lebih praktis kita pakai semprotan air. Jangan yang gede-gede bu, kecil aja. Yang ke bekas sanitizer tuh, tapi jangan pakai bekas, yang kosong, yang bersih. Kita isi air biasa, ya kita buat pakai wudhu. Waktu di sa'i juga begitu bu. Tempat sa'i kita kan masih ihram. Ketika kita sa'i datang azan. Nah nanti sa'i berhenti kita sholat di situ. Kalau udah batal wudhu, maka kita berwudhu pakai semprotan. Nah caranya bu nggak boleh kena kelihatan aurat kita kena dam. Jadi kita di lampu kena, kita pakai mukena. Rurubin aja kita selimutin mukena, kita semprot muka kita, semprot tangan kita, kan nggak kelihatan tuh dari luar. Habis itu kita rapetin lagi dah. Tangan kita rapetin, muka rapetin, kaki deh bu, buka kaos kaki dari luar aja boleh nanti. Dari luar kaos kaki kita basahin kaos kaki aja boleh. Kalau takut kita buka kena aurat, kalau kita bisa kita usahain tutupin mukena. Jangan sampai buka aurat, karena bisa itu terbuka. Banyak orang pasti kelihatan kalau kita buka. Nah itu kita wudhunya. Kalau kita kena buka aurat, kita kena dam. Ya, nah itu yang mengerti, yang melanggar kita, diri kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Ibu diam-diam aja nanya, orang lain mereka nggak tahu, diam-diam aja. Tapi Allah tahu. Ya. Nah itu yang harus diperhatiin biar umrah kita sah. Nah, ada lagi bu yang mau diiniin yang kurang? Niat-niatnya semua udah bisa bu ya, niat-niat sholat. Udah paham? Nah, kalau belum paham boleh dicatat. Ya, apa sih itu namanya niat mandi boleh pakai bahasa sendiri. Nah itu kita hari pertama, kemudian besok hari kedua umroh sekali lagi ya. Nah umroh yang kedua ini kita city tour dulu, jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan dulu, kemudian selesai jalan-jalan di ziarah Mekah nih bu, ziarah kesini bu ya. Kemudian kesini. Nah selesai ziarah kita ke Ji'rona, ke Masjid Ji'rona untuk mengambil niat umroh yang kedua. Hari kedua kita masih dibimbing. Kalau mau umroh yang ketiga itu sendiri. Nah itu waktu hari yang kedua kita umroh sama tadi tuh. Ya waktu kita
mau berangkat Cititur, kita mandi ihram, niat mandinya mandi ihram. Nanti di Jirona baru kita sholat sunat ihram. Bapak-bapak ganti baju deh tuh, bawa tas ganti ihram. Waktu jalan-jalan pakai baju biasa. Nah kemudian nanti di Masjid Jirona diganti. Kalau ibu-ibu lagi jalan-jalan mau foto-foto pakai bergok nggak apa-apa. Tapi pas di Jirona kita ganti yang lebar, yang menutup aurat kita. Ya, nah situ sama prosesnya untuk umroh yang kedua. Nah ini di Mekah Bu ya. Kemudian ketika kita di Madinah, ini Masjid Nabawi. Dari atas sebesar ini Bu ya, Masjid Nabawi luas banget. Nah ini ada payung-payung di halamannya. Di halaman sekitar Masjid Nabawi ada payung. Kalau malam ditutup. Ya, nah, ini pintu tempat kita masuk. Pintu laki dan perempuan berbeda. Ya, pintu perempuan beda, pintu laki berbeda. Nah ini makam Nabi ketika di Raudhah. Ya, makam Nabi di Raudhah, nanti kita diantar ke Raudhah. Ini kubah hijau, di bawahnya ada makam Nabi. Ya, yang di atasnya kubah hijau, bawahnya makam Nabi, kita nanti ke situ ke Raudhah. Nah ini namanya Raudhah. Raudhah itu kalau dulu dibedain antara karpet merah dengan hijau, sekarang udah hijau semua. Tapi sekarang kita ke Raudhah lebih teratur. Masih pakai tasrih buatnya ya, Raudhah. Kalau dulu kita rebut-rebutan, sekarang diatur sekelompok udah didaftarin itu. Sekali pakai tasrih. Kalau mau yang 2 kali daftar pakai aplikasi. Pakai aplikasi di HP. Jamnya ditentuin. Kita dapat yang jam berapa, gitu. Ya, nggak sembarangan kita kapan aja masuk. Sekarang pakai aplikasi. Kalau pertama kita udah didaftarin dan kelompok kita nanti ada jam berapa kita masuk jam segitu, dipandu ada mutawifahnya ibu-ibu, bapak-bapak ada mutawifnya, ibu-ibu ada mutawifahnya yang memandu kita ke Raudhah. Nah di Raudhah kita ngapain ini? Kita sholat, kita banyak berselawat, beri salam kepada Nabi, beri salam kepada Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu di buku panduannya ada bacaannya. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sofatullah. Seterusnya ibu boleh buka bukunya. Ya, bersilam. Kemudian kita sholat. Kan pagi-pagi ibu sholat apa nih ibu bingung di Raudhah? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunat duha 2 rakaat. Sholat sunat taubat. Ya, sekarang dikasih waktu kan 10 menit sampai 15 menit kita bisa sholat itu. Tahiyatul masjid, duha, taubat dah. Habis itu ibu berdoa. Di sini dijawab. Ya minta syafaat Nabi kita. Ya, kata saya bilang tadi nih ibu catat deh yang berdoa di Raudhah ibu apa saya bingung taruh ngomong apaan ibu bingung. Boleh kita catat dari sekarang di Raudhah saya mau ini Nabi mau ngomong. Nabi tahu bu kita beri salam. Ya, nah ini di Raudhah. Tujuan kita utama sini pun di makam Nabi sama Raudhah. Kemudian nanti kita ziarah Madinah. Yang pertama kali kita ziarah Madinah adalah ke Masjid Quba. Dari hotel ke Masjid Quba. Nah ini kalau kita mau ke Masjid Quba, kita wudhu dulu dari hotel. Karena kita wudhu di hotel sampai di sana kita sholat, itu mendapat pahala umroh 1 kali. Kalau di perjalanan batal, nanti kita wudhu lagi di sana. Yang penting dari rumah udah wudhu dari hotel. Jangan sampai kagak wudhu dari hotel, nggak dapat pahala umrohnya. Kan kita rapi-rapi itu bu, habis sarapan, rapi-rapi kita mau berangkat kita wudhu. Nah itu paling dulu ke Masjid Quba dulu, masjid yang pertama kali Nabi bangun di Madinah. Di sana Masjid Quba juga kita pagi sholat tahiyatul masjid, sholat duha dan sholat apa aja dah. Ya yang ibu mau sholat hajat boleh, atau sholat sunat biasa juga, sholat sunatan rahmatullahi taala, sholat duha pasti itu pagi, tahiyatul masjid, duha, seterusnya mau sholat apa aja boleh. Ya, kemudian kita berdoa di sini. Nah, setelah itu baru terusin lagi perjalanan kita ke Uhud, Qiblatain, ke Kebun Korma, Masjid 7 dan masjid lainnya kita jalan-jalan di Madinah. Tapi di sana nggak ada umroh, pulang jalan-jalan, zuhur udah sampai rumah, kita sholat lagi berjamaah di Nabawi. Ya,
Ini jangan lupa yang di Masjid Kuba. Dari hotel kita wudhu biar dapat pahala umroh 1 kali. Nah itu Nabi ya berdasarkan hadis Nabi. Nabi setiap hari Sabtu ke Masjid Kuba. Berwudhu dari rumah, Nabi ke Masjid Kuba. Sholat 2 rakaat. Berapa kali aja 2 rakaat. Pertama tetal masjid, duha, dan seterusnya ibu mau sholat apa aja dan berdoa. Di situ selesai kita kumpul lagi, jalan-jalan lagi. Nah di Madinah ini lebih santai daripada di Mekah. Jadi kalau ibu mau belanja macem-macem boleh di Madinah, lebih gampang, lebih waktunya lebih santai. Di Mekah boleh ambil keberkahannya, tapi di sono diperbanyak ibadah. Jangan kita perbanyak tawaf di toko, tawafnya di Ka'bah. Ya, belanjanya di Madinah aja bu ya. Beli korma, di kebun korma tuh macem-macem. Ya baju-baju lebih enak di Madinah nawarnya. Orangnya lebih ramah daripada di Mekah. Ya, tapi niatnya bu itu buat sedekah bu ya, buat oleh-oleh boleh. Jangan salah niat, dari rumah ibu udah ngitung. Nih saya mau beli baju hitam segini, buat sini. Jangan bu, ya. Niat kita ingatkan ya Allah, saya di sana biar sehat, saya mau ibadah, gimana cara ibadahnya, gimana niatnya, gimana ininya. Karena emang kita niatnya untuk ibadah, ya untuk oleh-oleh itu mubah. Mubah, boleh dibeli boleh enggak ya. Nah jadi ini perjalanan kita Madinah Mekah. Besok di Madinah dulu, boleh ibu mau beli-beli di Madinah, kemudian baru ke Mekah ya. Nah selesai itu tinggal kita bolak-balik ke masjid berjamaah itu ya. Nanti ada Bu Wardah, ada Mutawib yang memimpin Bu Wardah bu ya. Insya Allah Bu Wardah itu sangat perhatian majamahnya ya. Ajitia yang pakai kursi roda nggak usah khawatir karena banyak yang memperhatikan kita ya. Dari bandara udah ke kursi roda, naik pesawat ke kursi roda, paling dulu udah kursi roda ya, diduluin tuh kursi roda, lansia itu diduluin semuanya, nggak pakai ngantri. Nah saya rasa ini aja nih bu ya. Jadi masih ada waktu, kalau yang belum paham boleh Bapak Ibu bertanya yang belum paham ya. Kalau doa-doa semua sunnah, yang penting yang rukunnya ini yang diperhatikan, tawafnya jalannya diperhatikan. Gimana Bu? Cukup atau ada pertanyaan? Mau tanya, kalau hotelnya itu udah baik di Madinah atau Mekah itu dekat nggak? Dekat. Tadi keluarga udah, jadi Bapak belum hadir ya. Iya. Jadi kalau yang di Madinah kira-kira 150 meter. Nah di Madinah kita ingat nih pintu masuk kita nomor berapa? Karena pulangnya dari situ lagi. Jangan pintu lain, nanti jauh hotel kita. Ya ada pintu gerbang, ada pintu masjid. Pintu gerbang 150 umpamanya. Pintu masjid orang perempuan nomor 16, nomor 25, nomor berapa lagi itu. Nah keluar di pintu gerbang cari yang 150, jangan nyari yang lain-lain karena udah jauh dari hotel kita ya. Jadi nggak jauh Pak, di Madinah semua dekat-dekat. Di Mekah pun dekat, di Soraya itu kurang lebih 300 meter udah kelihatan masjid. Pas kita turun udah kelihatan. Nah halaman masjid itu kan memang luas, kita jalan menuju masjid tuh halamannya udah luas banget, banyak yang sholat di halaman masjid ya. Artinya gini kan, waktu saya umroh yang kemarin itu kan setelah kita sudah melaksanakan ibadah umroh ini, saya bebas mau sendiri ibadah gitu. Oh boleh? Jadi maksud saya pertanyaan itu kalau memang hotel dekat alhamdulillah. Jadi ketika saya sudah melaksanakan ini kan, saya seperti yang umroh kemarin kan saya bebas. Memang begitu Pak, pulangnya boleh kita bebas. Jadi ingetin aja pintu masuknya yang di Madinah nomornya berapa. Nah kalau di Mekah nanti ada patokannya. Nanti di arahnya waktu pas pertama masuk masjid itu pembimbing udah masih, nanti Bapak pulangnya patokannya ini nih, lihat dari jauh. Kalau di Soraya itu WC2. Nah WC2 tuh udah ke Soraya. Dari halaman masjid udah kelihatan tuh. Kan WC itu di atas ada nomornya. WC2, 3, 4, 5. Jangan sampai kita jurusan WC2 ibu ke WC5, jauh. Balik kita. Patokannya tuh ada WC2 pelangnya gede. Kita ikutin aja tuh dah.
belok ke kiri. Kayak dari Masjid Haram pulangnya belok kiri, kalau perginya belok kanan ke masjid. Nggak jauh. Ya saya udah beberapa kali di hotel situ. Ya udah kita kiterin lah hotel buat di Mismala. Ya di mana-mana kita selalu nyari yang gampang. Ya Aziziyah. Ajiat itu dekat, paling dekat tuh di Ajiat paling enak. Ya di tengah-tengah memang itu ada Zam-Zam. Zam-Zam itu banyak hotel-hotel dan mall di situ. Ya, apalagi Ibu yang mau ditanyain? Ada lagi? Kalau kita mau umroh yang lebih dari 2 gitu bisa. Boleh, tapi mandiri ya. Yang dibimbing 2 kali, hari pertama sama kedua dibimbing. Yang ketiga Ibu boleh sendiri. Nanti Ibu ngambil mikotnya di Tanim yang dekat. Naik mobil naik taksi ke Tanim, niatnya di Tanim, balik Ibu udah tahu cara tawaf dan sa'inya boleh. Sendiri berdua boleh. Ya. Boleh. Kalau mau lagi nih bareng-bareng naik taksi dari depan hotel Tanim. Ini mungkin penambahan aja. Kalau untuk yang umroh kedua nih mungkin ada ini itu untuk diperuntukkan diri sendiri atau buat orang tua atau iya, apa? Boleh Pak, nanti dibimbing sama Mutawif. Iya. Waktu kita ke Girona itu kita naik bis untuk niat, nanti ditanya ada yang mau diniatin untuk orang lain apa enggak? Nanti diajarin niatnya. Ya, jadi yang sendiri yang untuk orang itu niat. Nanti yang untuk orang lain yang sendiri dia nggak ikut niat. Nanti diajarin cara niatnya, dibimbing dalam bis. Ya, nah itu prota ahram tubiha an siapa? Ya bapak kita yang meninggal, ibu kita, tapi satu umroh satu orang. Nggak bisa untuk bapak ibu gitu Bu ya. Umroh 1 kali. Boleh Ibu hadiahkan untuk yang meninggal itu pahalanya berlipat. Ya, kalau kita ngupain Mutawif yang bikin itu 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Kita tolong Mutawif minta badal umroh. Kalau lebih dari 1 kita 1, Mutawif 1. Nah kalau kita sendiri yang ngerjain itu pahalanya 2 kali lipat. Pahala untuk kita dan pahala hadiah kita untuk yang kita tuju. Itu 100.000 kali itu kalau di Mekah. Ya di Nabawi nggak ada umroh, di Mekah setiap kita baca Quran 1 huruf balasannya 100.000, sholat 1 rakaat balasannya 100.000, 1 umroh balasannya 100.000. Jadi double kita dapat kalau kita hadiahkan untuk orang lain. Jangan bilang gue capek-capek untuk orang gitu Bu ya. Jadi kita 2 kali dapat hadiahnya, dapat pahalanya. Kenapa masih ada? Ibu barangkali kalau udah nanti kita praktekkan pakai ihram dan barangkali Ustaz Muzabil mau menambahkan ya. Langsung aja nggak apa-apa Bu. Kita langsung tutup sama apa? Perlengkapan udah pada ini Bu ya. Saya Buran. Nggak kenal. Mata hitam. Iya. Mata hitam dibawa Bu sama semprotan. Sama ini boleh bawa rantai kacamata. Kalau yang pakai kacamata waktu tawaf, kalau kacamata kita jatuh kita nggak bisa pungut, kita injak orang. Jadi pakai rantai aja, kalau jatuh gantung di leher kita. Ya. Nah, pengarahan umum nih Bu ya. Kenali pertama lokasi hotel kita. Ya, ada tandanya kita kenalin pulang pergi jadi nggak kesasar. Dan kita jangan merasa pinter, jangan merasa ada ketua jangan pergi, kita pergi nanti nggak pulang-pulang. Ya, aku nggak apa-apa sendiri, udah berani kok, nanti ibu kesasar. Banyak yang begitu pengalaman Bu ya. Kemarin itu kan kita dari pulang jalan-jalan tuh city tour. Kata Mutawif ibu istirahat, besok kita umroh lagi, jangan kemana-mana istirahat. Ada 2 orang nih pergi berdua Bu ya, dia mau belanja, dia kagak pulang Bu, beneran sampai malam.
Dia ke kampung-kampung Bu, di kagak kenal tuh hotel, dilewatin lagi. Jadi makanya apa yang kata ketua tuh ikutin. Ya, jangan kita melanggar sok tahu gitu Bu ya. Teksasar. Selalu sabar, ngantri. Ya, berkumpul cari teman, jangan sendiri kalau jalan, terutama ibu-ibu. Naik lift juga jangan sendiri ya. Mau keluar jangan sendiri, ke teman. Di dalam bawa makan mengandung alkohol, nggak boleh. Uang secukupnya aja Bu, jangan banyak-banyak. Di sini di Tenabang banyak oleh-oleh. Jangan bawa uang sebanyak-banyaknya, nanti ibu hilang ya. Dan banyak bersedekah ya. Juga perhiasan, nggak usah pakai dah. Kita di sana kagak mejeng sampai semua bajunya sama ya, bajunya sama gamis kena. Terus maksimum bagasi 30 ya, bukan 3, maksimum bagasi 30. Tanda pengenal ini nggak boleh dilepas. Tanda pengenal kita yang nanti dibagi di bandara, name tag-nya kemanapun kita jalan kita pakai. Umpamanya kita lupa hotel kita tanya di situ ada alamat hotel ya, harus dipakai terus. Terus yang diperlukan sesuai dengan yang diperlukan aja Bu ya, jangan terlalu banyak. Mungkin nanti di sana mau jalan-jalan pakai seragam, nanti diarahin sama Bu Arda. Kita mau city tour pakai item-item, luarnya batik, seragam. Kalau di seragam tuh nyarinya gampang, fotonya cakep. Gitu Bu ya. Ini gamis boleh berwarna-warni tapi bergonya hijau semua gitu Bu ya. Nah, ikutin nanti fotonya cakep, seragam. Kalau bapak-bapak ikutin aja dah. Ibu pakai baju hitam, bapak pakai celana hitam gitu Bu ya. Jadi kita pakai batik luaran, bapak pakai batik. Ya, jadi kita ikutin tuh kalau udah jadi fotonya cakep, nggak bermacam-macam. Nah ini kali Bu ya yang dari saya, mungkin nanti Ustaz Muzamil mau nambahkan. Kalau memang masih ada yang rasanya kurang, boleh nanya Bu ya. Ibu kasih pertanyaan, catat apa yang mau ditanya nanti di WA, ada WA grup kita. Dan ini semua Bu direkam, nanti ada videonya. Ya saya minta cucu saya merekam karena ada juga yang jauh-jauh. Insya Allah nanti ada videonya kita kirim ya Bu ya. Kita itu saja yang perlengkapan yang dibawa. Ini yang mana tuh Ibu mau foto? Ada di itu rasanya, ada di share. Iya. Nanti kan direkam semua. Oh di share ini, nanti dibuatin dulu ya di share. Jadi ini baju hangat, jaket Ibu boleh bawa kalau di pesawat dingin, nggak tahan dingin AC-nya, boleh ya, bebas. Gamis putih bawa 2 deh, gamis putih ya, buat perginya pakai putih. Sama waktu umroh pertama dari Madinah ke Mekah pakai baju putih ya. Mau kena udah dapat dari travel, boleh tambah lagi 1 atau 2 bergok yang lebar. Gamis jilbab sari yang dari travel ada jilbab sarinya 1 hijau Bu ya. Kemudian boleh kita bawa bergok yang lebar-lebar. Sarung tangan ini jangan 1 bawanya. Sepatu sendal, jepit, kaos kaki yang banyak, pakaian dalam ya, pakaian dalam ibu-ibu yang banyak nih kita kagak nyuci di sono. Pakai daster 2 biji juga cukup Pak, buat daster batik 2 juga cukup. Baju kita nggak kotor, nggak keringetan. Mau dingin mau panas nggak keringetan dan nggak bau karena di sana kering, nggak lembab. Alat mandi, handuk kecil, pokoknya di sana biasanya di hotel ada handuk. Nah ini sabun, tisu, parfum, ihram yang non alkohol kita bawa. Waktu ihram ini dihindarin nih, ya parfum dihindarin. Kacamata hitam dan rantainya, obat-obatan dan vitamin, Al-Quran dan tasbih di sana banyak jual, boleh beli di sana. Kemudian sprayer air botol semprotan. Nih ya Bu ya. Jadi baju bebas nggak usah banyak-banyak. Nanti kopernya penuh, pulangnya kagak muat. Biasanya pulangnya lebih berat. Jadi bawa baju hitam 2 dah, baju putih 2, daster 2, sama baju bebas dah berapa biji, cuma 2 atau 4. Nanti kalau kurang di sana banyak yang jual. Yang jual baju banyak kalau kurang. Obat-obatan ini dibawa dari rumah yang biasa kita minum kita bawa. Vitamin Bu ya,
vitamin perlu untuk menjaga stamina kita di sana. Yang bawa obat batuk, payung putih segala macam buat sendiri. Ada yang mungkin ada yang diabetes kok ya, ada yang darah tinggi bawa obatnya. Jangan sampai kita di sono, memang di sono berobat gratis tapi antri. Ya. Yang cair itu boleh di bagasi, jangan di kabin. Yang di kabin itu Bu, yang dibawa di pesawat, yang cair itu paling banyak 100 mili. Di atas 100 mili nggak boleh masuk ke kabin, disuruh buangin. Di bawah 100 mili boleh, Bapak Ibu bawa cairan krem. Di bawah 100 mili, di atas 100 mili nggak boleh. Tapi kalau yang di bagasi, di koper gede boleh. Ya boleh, yang di koper gede di bagasi itu boleh. Yang di kita teng-teng nggak boleh di atas 100 mili. Minyak kayu putih yang kecil aja. Ya, atau bawa Presker masih boleh. Tapi yang gede nggak boleh. Kalau di bagasi boleh. Gunting, buat tahalul boleh, gunting kecil. Taruhnya di bagasi Bu ya, jangan di kabin. Kalau di kabin itu bunyi, kita diperiksa bunyi tet. Ada logam, perlu dibuangin. Jadi kalau bawa gunting kecil, naruhnya di bagasi. Yang di koper gede, ya kita bungkus, taruh di situ boleh bawa gunting kecil. Kadang kita perlu buat tahalul doang. Di kamar kita perlu nanti Ibu mau lakbanin apa tuh, pakai lakban kayak gunting gitu Bu ya. Atau ada baju Ibu beli kepanjangan Ibu gunting di sono. Baju. Saya dulu Bu bawa gunting, bawa jarum, benang jarum. Bajunya kan kepanjangan saya gunting, saya som dapusnya. Saya pakai. Baju di sana kan panjang-panjang Bu ya. Jadi boleh Pak gunting taruhnya di bagasi. Jarum pentul benang boleh, mungkin nanti ada kancing-kancingnya yang copot dijahitin Bu ya. Nah, kita taruhnya di bagasi, jangan di tas kita, nanti di tas kita bunyi. Logam apapun tuh kecil gede bunyi waktu diperiksa di bandara. Jadi disuruh buangin nggak boleh. Ya, ada lagi. Ustazah, itu kan kita dari sini dapat koper 2, yang Ya. kecil 1 sama tas tadi itu. Itu kalau penggunaannya sampai sejauh mana yang koper kecil itu? Kalau yang kecil tuh buat di kabin, di pesawat. Oh gitu. Boleh masuk pesawat, ya. Tidak boleh 3 koper. Nggak boleh 3 koper. Pesawat kan yang satu gede di bagasi. Iya. Yang kecil tuh boleh di kabin. Barangkali Ibu mau bawa apa sih di situ? Kalau ke Madinah sih kita nggak ganti baju ya. Kalau ke Mekah ganti baju. Nah jadi boleh bawa baju ganti, boleh 1 handuk kecil, makanan buat di pesawat boleh kita bawa di situ, nanti ditaruh di atas kabin. Kalau yang tas lempang kita selempangin terus di sini buat naruh buku panduan, kacamata, HP, dompet, ya. Nanti ke masjid kita bawa muat sendal jepit di situ, masukin plastik, masuk botol minuman, masuk sendal jepit masuk juga, walaupun gitu luas. Dan minuman yang kita mau minum nih kita bawa sama semprotan, air semprotan buat wudhu, masuk tuh di tas lempang kita bawa terus nih. Jadi khususnya ibu-ibu jangan kita merasa tas begini jelek, kita bawa tas kita yang bagus, tas kita rugi, tas kita hilang nggak bisa ketemu yang bagus. Tapi tas yang ini ada namanya travel, bisa ditemuin walaupun di masjid Bu. Orang cari, ini temennya nih, yang temennya pakai tas ini nih dikasih ini, pasti teman kita yang kehilangan itu. Nah, jadi kita pakai terus tas lempang buat naruh itu Bu, HP, kacamata ya, botol minuman, botol semprotan, handuk kecil Ibu ya. Nah itu Pak ya, jadi yang kecil buat di kabin, yang di sini kita selempangin aja di pundak kita. Bapak-bapak pakai tas nggak apa-apa Pak ya. Nah, kan Bapak ada kacamata, ada HP di situ. Jangan bawa duit banyak-banyak dah, ya. Insya Allah selamat. Amin. Ada lagi? Bapak Ibu sebelum di praktek pakaian ikram Itu saja waktu tahun jangan disuruh orang Saudi. Langsung orang kita aja. Iya. Takutnya itu main biaya. Nanti Bu waktu tahalul kita seturuan. Ada anak-anak juga Bu ya, anak-anak yang nawarin gunting-gunting. Ibu jangan mau. Nanti setelah gunting kita bayaran. Kalau kita nggak bayar dia mungkin kemana kita jalan. Ya, kita bayaran gede gitu Bu ya.
Jadi ada orang-orang Arab yang dewasa juga nawarin, kita jangan. Kan Pak gunting tuh, Pak ya, Pak gunting kita guntingin. Bapak tadi udah diajarin istrinya boleh gunting teman-teman. Ada yang nawar-nawarin nggak usah. Diminta bayar setelah digunting. Yang nawarin mengajar aswad gitu banyak Bu. Jangan, kita kalau nggak bayar sampai hotel diikutin, minta bayar. Jadi kita usaha aja seluruh kita. Udah kira-kira? Lanjut, ada Pak Jur. Ibu-ibu pernah ngeliat lagi? Kalau saya tadinya mau bawa koper gede satu aja gitu kan, sama boleh, tas Pak. iya tadinya. Karena kan gini Bapak berdua berapa orang berangkat, berdua istri? sama istri. Oh, Mbak Odi malah enak, punya koper dua ya. Kalau kita sendiri, koper kita satu sih banyak. Kalau berdua nanti satu untuk baju, satu untuk oleh-oleh. Karena pengalaman kemarin kan saya cuma bawa satu kopernya. Kan yang di kabin bisa diisi juga tuh Pak. Tapi yang di kabin 7 kilo. Iya. Yang di kabin 7 kilo beratnya. Cuman istri saya bilang buat ini air zam-zam. Enggak maksud mesti dikoper. Makanya biar Diselip-selipin aja botol-botol air zam-zam, dilakbanin, diselip-selipin di baju. Iya. Artinya buat rileks ibadahnya nanti di sana biar nggak kaku banget gitu. Kalau Emirat ketat, yang nggak ketat tuh Garuda ada boleh, Garuda tuh boleh ya, nggak terlalu ketat. Sama Lion yang boleh tuh buat air zam-zam. Tapi yang lain-lain tuh kadang-kadang dibongkar tuh Pak. Nanti udah kena sekali semua dibongkar. Jadi kita harus pinter-pinter lakbanin, bungkus tuh botol kecil-kecil, diselip-selipin, jangan terlalu banyak. Kalau botol yang gede-gede, kita khawatir dibongkar kena satu, semuanya keluar. Jadi hati, salah kita dapat sedang 5 liter yang dari travel yang dibaginya di bandara. Ya itu ibu-ibu nanti tas kabinnya boleh diisi oleh-oleh. Kalau memang nanti berat, pulangnya boleh di bagasi dua-duanya ya. Yang penting nggak ada kurang dari 30 kilo. Yang kabin yang gede, walaupun maksimal 30 kilo, jangan isi 30 kilo. Nanti disuruh bongkar dikurangin. Ya 28 lah paling berat 28 kilo. Nah tas kabin ini juga boleh ditaruh di bagasi. Ya boleh dua-duanya di bagasi. Ke kabin kita bawa tas kecil aja. Yang paling berat 7 kilo pulangnya. Kalau perginya kan masih enteng. Ya, jadi air zam-zam jangan terlalu diinin Bu ya. Takutnya bongkar satu ibu nggak kebawa semuanya. Kalau kemarin Garuda disuruh memang boleh. Garuda itu boleh ya kita bawa air zam-zam di koper. Sama Lion tuh boleh, pesawat lain itu ketat. Tadi yang pertama jaga jelas. Oh tadi kecil-kecil Bu ya tulisannya. Ibu nggak pakai kacamata. Nanti dikirim Bu ya di WA ya, di WA kan udah ada WA grup ya. Nanti ibu tanya yang pengen ditampilin yang apa, nanti dijawab sama Bu Arda, dikirimin ke HP masing-masing. Ya dan di rumah nyampe tadi saya lupa mau nanya ini, ibu tanya di WA. Hampir semua lupa Bu ya. Makanya tadi di rumah dicatat deh yang mau ditanya apa, yang mau doa apa, yang mau ditulis. Ya ibu bawa buku doa boleh, bawa buku selawat boleh, bawa buku apa tuh boleh kalau di bagasi. Nanti kita mau zikir di sana nggak ada bukunya, ya nggak sempet. Jadi boleh bawa buku Yasin, Majmu itu yang isi macam-macam. Doa-doa yang ibu bisa, yang dicatat boleh bawa. Sholat sunat tasbih nggak hafal kita bawa. Boleh Bu, kita di sana banyak waktu sholat sunnah, sholat taubat, hajat, tasbih, duha segala macam. Jangan kita habis masjid sholat bubar, tutup di situ satu huruf dibalas 100.000, biarin orang bubar. Kita zikir baca Quran bisa 1 juzuk ya, kita tambah sholat sunnah, kapan aja boleh sholat sunnah di sana ya. Jadi itu tujuan kita ibadah biar puas kita ibadahnya. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan kalau panggil lagi Bu ya, kalau nggak ada umur kan kita udah anggaplah itu yang terakhir, kita puas-puasin di situ. Saja untuk aturan sekarang setelah kita melaksanakan umroh itu ibadahnya itu boleh pakaian bebas nggak?
Kalau masuk ke masjid orang laki nggak bebas, harus pakai baju ihram. Walaupun nggak umroh. Iya maksud saya. Soal deket itunya Pak, kayaknya apa yang Ka'bahnya tuh, Mhm. yang di sebenarnya dibatasin. Iya. Kalau yang di luar Ka'bah itu nggak boleh pakai baju. Enggak, maksud saya yang di dalam ke Ka'bahnya. Oh, pakai ihram. Pakai ihram. Pakai ihram. Aturan Walaupun sekarang. nggak tawaf. Nggak aturan sekarang Pak, jadi kita nih mengakalinya gimana nih supaya kita deket sholatnya deket ke Ka'bahnya, anak laki ngakalinnya pakai pakaian ihram. Oh gitu. Cuma bukan aturan sekarang, soal kalau nggak pakai pakaian ihram nggak boleh masuk ke situ. Yang Iya. masuk ke situ tuh khusus yang orang mau umroh aja. Iya. Mau umroh sunnah, pengen umroh sunnah, mau tawaf sunnah, kan tawaf sunnah boleh kapan aja. Jadi pakai ihram bapaknya, pakai baju ihram. Pakai baju biasa boleh tawaf sunnah, tapi aturannya kalau yang pakai baju biasa nggak boleh masuk ke Ka'bah. Oh, dekat Ka'bah. Kecuali pakai baju ihram, walaupun kita tawaf sunnah pakainya ihram. Jadi orang Indonesia ngakalinnya gitu pakai Iya, pakaian. iya. Tawaf wadah, Oh iya. itu kan tawaf wadah, ada yang bilang pasti pakai kain ihram, Heeh. ya. Nah, pakai baju biasa, berarti di atas apa di bawah? Atas. Tawaf wadah. Tawaf wadah pakai ihram semua di bawah. Tawaf wadah, Ada termasuk ihram, kan? Iya, pakai termasuk ihram. wajib itu, wajib ya Pak Ustadz itu Nah, ya. ini kan kita mau pulang nih. Iya kan besok ada dari Mekah bu, kan kita Pak, kan kita mau pulang, ada tawaf wadah, tawaf pamitan. Nah nanti bapak-bapaknya pakai ihram. Walaupun ke tawaf wadah kan boleh pakai baju biasa. Bapaknya pakai ihram, kalau ibu-ibu biasa kita pakai mukena. Ini nggak ada pelanggaran, bayar denda nggak ada. Karena tawaf wadah itu nggak pakai sa'i, cuma tawaf aja. Selesai tawaf kita sholat sunat tawaf selesai. Cuman memang aturannya kalau mau ke Ka'bah yang laki nggak boleh pakai baju biasa, jadi pakai ihram, pakai celana boleh. Nanti dua. Ya, pakai dua jauh bisa. Kalau nggak mau pakai kain ihram. Dari atas tuh Pak, kalau bapak tuh mau ke ihram mau bisa di Ya atas. gini, karena gini saja kalau yang lalu kan setelah saya melaksanakan yang tadi itu, saya pakai koko kan sama celana. Masih bisa saya memutar di Ka'bah. Kalau ke Oh, sekarang Ka'bah nggak bisa. nggak bisa. Kalau di luarnya mau sholat Iya, aja iya. bisa. Kalau mau yang ke dalamnya mau tawaf Iya. sunnah itu nggak bisa. Nggak boleh, nanti diusir tuh masker-maskernya nggak boleh. Iya, Tapi tahu pada boleh pakai celana dalam. boleh. Boleh kalau pada Bukan pakai jalan panjang. celana dalam Sebaiknya boleh. umroh. Luarnya ihram, ya. Kalau lagi umroh kan nggak boleh ke celana dalam, Iya, tapi tawaf wadah boleh, karena kita boleh pakai baju biasa. Cuman karena aturan pakai ihram, pakai celana boleh dalemannya, luarnya. Jadi buat supaya kita nggak deket situ, sebab kalau nggak deket situ di atas Pak. Iya. Berarti lebarnya 3 kali lipat dari yang bawah. Mungkin kayak yang untuk kursi roda, keluarga umroh yang pertama di atas ya pakai kursi roda, Bisa pakai kursi roda, bisa pakai skuter. pakai skuter yang mobil bisa. Skuter bisa sama anak. Berdua. Anaknya yang Yang biasa bawa motor mobilnya, ya. Jadinya anaknya itu bawa, ibu bonceng. anak lakinya Jadi pakai bawa, skuter. cuman pisah dari rombongan. Iya, bisa. Kita yang jalan kan di bawah. Di atas. Di atas kalau mau pakai kursi roda kita ngupain orang dari hotel, nanti dianterin lagi sampai ke hotel. Kalau mungkin suruh anaknya pertama kali anaknya belum ngerti banget ya, ngupain aja pertama. Yang kedua boleh anak yang bawa nggak pakai kursi roda, pakai mobil, skuter anak yang bawa tuh yang kedua kali ya, itu bayar 135 real. Kemarin tuh kemarin kan itu Bu Fadilah pakai skuter Buat 2 orang jadinya. bawa berdua, satu mobil berdua, kita bawa sendiri ya. Kalau berdua boleh, yang bisa naik motor pasti bisa bawa itu, mau naik mobil di atas di lantai 3 ya udah. Jadi ini Bu ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan sehat semua Bu ya, dilancarkan oleh Allah dan dapat umroh yang mabrur, amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Pak Hadi untuk praktek pakai baju ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebetulnya menjelaskan apa yang ibu kurang tahu begitu. Cuma di sini ada jalurnya Ustaz aja dengan Ustaz nanti akan menjelaskan gitu ya. Dan juga nanti mungkin setelah doa ini ada pembacaan itu Trinity. Setelah itu
ramah tamah. Mungkin pada saat ramah barangkali ramah tamah itu nanti ngobrol-ngobrol disahkan begitu. Yang penting intinya dalam acara ini setelah praktek ini nanti pembacaan doa nanti terhenti Pak. Setelah itu baru selesai ramah tamah. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi dengan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, persilahkan begitu. Selagi masih di sini. Untuk sementara praktek dulu Pak ya. Nah ini tata cara mempergunakan pakaian ihram. Iya Bapak. Ya. Betul. Ya. Bisa diputar. Ya. Nah. Ya. Jadi kalau setelah ya. Ya nggak apa-apa. Ulang lagi Pak Adi, coba ulang Pak Adi, ulang lagi. Ya, yang gampang. Kedalamin, ya. Yang satu disipan, ya. 2 kali lipat, ya gitu Pak. Ya Pak Nur, ya betul lipat. Nah, putar. Itu fungsinya adalah supaya kaki ini ngangkang Pak, ngangkang begini. Mata kaki terbuka dan ini tidak terbuka begini. Jadi ini tertutup, fungsinya adalah untuk menghindari kalau suatu waktu misalnya begini di sini terbuka begitu Pak atau Bu. Kelihatan. Apa begitu warna kami Pak. Nah, itu kan enggak kan. Aman. Nah, ya, seperti itu. Di antara seperti begitu. Ya, di atas kaki Pak nanti ya Pak ya. Sini. Nah, nanti dikasih juga Pak. Nah, yang kedua adalah untuk menutupi badan. Nah, jangan dulu. Ya. Boleh nanti Pak, praktek. Coba Pak, dicoba. Ya kan Pak. Nanti untuk atasannya gantian aja nanti. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Perlu pakai lagi enggak apa-apa untuk bisa memantapkan gitu. Ya. Yang seenak Bapak aja. Nah, ya gitu. Oke, sarung. Tinggal gesper saya dulu. Maaf Ibu. Pak mau praktek, Bapak udah sih. Iya.